Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalkan, nama aku Maharani Julian. Di video kali ini, aku bakal sharing bagaimana caranya untuk membuat data keuangan perusahaan. Di sini khususnya ada perusahaan dagang yaitu BPKB dalam menggunakan aplikasi My Accounting. Nah, aku pakai aplikasi My Accounting Plus versi 19. Nah, pertama-tama untuk mempersingkat waktu, kita buka saja aplikasi My Accounting. Nah, ini tampilan pertama dari aplikasi My Accounting Plus versi 19. Di tampilan pertama ini ada 5 menu utama, yaitu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Nah, jadi sebelum kita membuat data keuangan perusahaan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat data awal perusahaan terlebih dahulu. Caranya, kita masuk ke menu Create, dan muncul tampilan Introduction, kita ini langsung klik next saja. Nah, di tampilan Company Information atau informasi perusahaan ini kita isi dengan sesuai dengan data perusahaan pembukaan. Untuk serial number kita kosongkan, kita bisa klik untuk ke kolom yang bawah. Company name kita isi pada tamu, yang kita kosongkan, terus kita isi jalan menuju Barat 047 Bandung. Phone number kita isi 022 325 5575. Fax number kita isi 022 325 5575. Email address kita isi wani@cbn.net.id. Nah, ini sudah selesai kita buat data perusahaannya, lalu kita klik next. Nah, di tampilan accounting information ini atau informasi keuangan untuk kolom current financial year kita ubah dengan 2010 karena tahun transaksinya, terus kita ganti di bulan Desember karena tahun itu, dan untuk conversion kita ganti dengan Desember karena tahun bulan transaksinya. Terus untuk number of accounting period kita isi 12 bulan karena jumlah bulan dalam satu tahun. Nah, ini kita klik next. Nah, untuk tampilan list kita pilih yang kedua, yang I would like to import a list of account provided by my accountant. Lalu kita klik next. Nah, di tampilan company file ini kita diminta untuk menentukan nama dan penyimpanan data perusahaannya. Lalu kita klik cek saja. Nah, ini simpan sesuai dengan kebutuhan kalian. Klik save, lalu klik next. Nah, ini tampilan terakhir dari klik, yaitu conclusion. Kita pilih yang comment center saja. Nah, muncul tampilan comment center dari aplikasi My Accounting Plus versi 19. Nah, ini kita perkecil saja tampilannya untuk mempermudah pengujian kita nanti. Nah, seperti ini. Nah, jadi di comment center ini ada beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di kedepan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuka rekening atau memasukkan akun-akun perusahaan yang dibutuhkan pada planning. Caranya, klik menu account, lalu pilih account list.
Nah, di sini Mayot akan menampilkan beberapa kelompok akun, mulai dari aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, order income, dan order of expense. Nah, di setiap kelompok akun ini, kita juga sudah menyediakan beberapa akun di dalamnya, contohnya seperti kelompok aset yang sudah ada akun checkbook account, undeposit fund, electronic clearing account, dan electronic stock. Jadi, tetapi dari beberapa akun ini tidak semua kita gunakan, artinya akun-akun ini akan kita sesuaikan dengan akun-akun yang dibutuhkan oleh PD Planning. Nah, kita bisa lihat akun-akun PD Planning di bagian sini daftar akun. Nah, langsung saja kita masukkan. Untuk cek account kita bisa gunakan dan kita bisa ubah jadi listing. Seperti ini. Nah, untuk undeposit fund kita bisa gunakan dan kita bisa ubah jadi duplicates. Nah, untuk electronic clearing account kita tidak bisa gunakan, tapi kita tidak bisa dihapus karena ini merupakan akun link atau ada centang di sini. Jadi kita bisa klik edit, lalu centang connective account. Oke. Nah, untuk trade tipster kita gunakan dan kita ubah jadi account. Itu dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk memasukkan akun-akun selanjutnya, kita bisa langsung klik ALT plus N untuk mempercepat pengerjaannya. ALT plus N 1500 merchandise dan ALT plus N. ALT plus N 2100. Nanti kita ganti jadi fixed asset. Plus ALT plus N ALT plus N 2110 kita sudah. Oh iya, untuk merchandise ini kita ubah akun tab-nya jadi order asli. Ini juga kita ubah jadi order asli. Ini juga dan ini juga. Nah, ini udah semua kita masukkan akun-akun di kelompok aset, lalu selanjutnya di kelompok liability. Bawahnya untuk trade creditor kita bisa gunakan dan kita bisa ubah jadi account payable. Nah, untuk payroll account payable kita bisa gunakan dan kita ganti jadi expense payable. Berdasarkan 1.300 payable. Lagi jadi long term liability 1.100 dan keuangan. Nah, ini kita gunakan dan kita ubah jadi capital stock
Ini kita gunakan dan kita udah tidur. Ini kita gunakan dan kita udah jadi. Yang lalu kita selesai. Ini kita selesai. Kemudian lanjut ke kelompok penekan ritme 1100 delta plus 1200 oke, lanjut ke pas akseles ritme 1100 cos delta plus 1200 sudah terekspor ini kita bisa gunakan, kita ubah kode apa numbernya aja jadi 1700, dan ini kita gunakan, kita ubah aja apa numbernya jadi 1800, sama employer kita ganti jadi operating. Ini usaha terus 1000 bisa expand standar terus 1100 lanjut ke order income new 1100 oke, lalu order expand new 1100 order expense order plus 1200 dan sudah selesai, kita masukkan akun dalam setiap kelompok akun. Nah, ini hasilnya di menu all account. Nah, apa selanjutnya adalah menipu saldo awal akun pada kami. Caranya ini kita close dan masih di tampilan command center, lalu kita klik setup, pilih balance, lalu pilih account opening balance. Nah, ini kita bisa isi saldo awal akun pada kami, nominalnya dari neraca saldo pada kami. Nah, di bagian sini kita isi langsung di cash in bank 520 juta 250 lawan produk foldernya kita beri minus 11.800 merchandise inventory-nya 520. Nah, selanjutnya seperti itu kita isi. Nah, untuk equipment akun debt kita beri minus
Bukan variabelnya. Nah, untuk atrium tahun kita beri minus. Nah, ini sudah selesai menghitung semua saldo awal akun pada pelanggan. Pastikan amount left to be allocated-nya sebesar nominalnya 0. Kalau tidak 0, maka kemungkinan besar itu sudah pasti data yang kalian input itu salah. Harus dikoreksi kembali. Nah, ini amount left to be allocated-nya sudah 0, maka ini sudah benar. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah mengatur tax code atau pajak. Caranya klik list, pilih tax code. Nah, ini sudah ada beberapa tax code yang sudah disediakan oleh Mayor. Nah, tetapi kita hanya menggunakan 2 dan yang biasanya kita gunakan adalah BST dan MT. Jadi selain BST dan MT, kita hapus saja. Caranya klik tax code-nya, klik kanan, pilih tax code. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, ini sisa 2. GST dan MT, lalu kita klik GST-nya, kita klik edit. Nah, untuk tax code kita ganti jadi PPN. Description-nya kita ganti jadi pajak tambahan nilai. Dan untuk lengkap tax collected-nya, kita isi dengan PPN outcome. Nah, link account for tax rate-nya kita pilih PPN income. Nah, kita juga klik enter. Nah, untuk deskripsinya kita isi dengan tidak benar. Tinggalkan konteks politiknya kita ganti dengan PPN akap. Tinggalkan konteks politik kita ganti dengan PPN income. Klik OK. Klik close. Nah, kita sudah mengatur teksturnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuka link akun atau akun ini. Caranya klik setup, lalu pilih link akun. Nah, di sini ada akun and banking account, sales account, purchase account. Nah, kita ke akun and banking account dulu. Nah, di sini untuk undeposit fund-nya kita ganti dengan cash in bank. Oke, nah kita ke menu setup lagi, paying account, sales account. Ini udah diganti, udah coba sendiri jadi cash in bank. Klik setup lagi, link account, purchase account. Nah, ini juga udah coba jadi cash in bank. Nah, ini kita sudah membuka link account dari akun and banking account, sales account, dan purchase account. Lalu langkah selanjutnya adalah menginput daftar supplier dan customer dari PD Pelanggan. Nah, yang pertama kita menginput data customer-nya terlebih dahulu. Kita ke bawahin lihat data customer di PD Pelanggan. Nah, seperti ini. Caranya kita klik card file, lalu kita pilih card list. Pilih klik yang customer, lalu klik ini. Nah, di sini untuk koin ini kita bisa isi sesuai dengan data customer yang ada di PD Pelanggan. Yang pertama kita pilih komputer, card ID-nya kita isi dengan C001 trace-nya.
2022. City-nya di Bandung, di Jawa Barat. Skopnya kita 04, kontrinya kita isi Indonesia. Namanya kita isi 022 623 0197. Nah, ini kita bisa langsung ALT persen aja untuk cepat input data customer ALT persen. Nah, ini kita sudah menginput semua data customer dari kami, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita menginput data supplier dari kami. Caranya sama, klik menu customer, lalu pilih kartis, klik yang bagian supplier. Ini kita sesuai dengan isi dengan sesuai daftar supplier yang ada pada kami. Pertama, oke. Kata ini kita isi dengan satu, addressnya kita jangan di EC lantai 1 kita isi Bandung, stasiun 3 negara. Setelah kita temukan tentunya kita isi Indonesia. Lalu kita isi dengan 022 630 33 selanjutnya seperti itu. Ini kita sudah selesai membuat daftar supplier. Kita keluar. Setelah kita selesai semua satu kita buat, maka kalau langkah selanjutnya adalah membuat buku dasar pembantu piutang dan dagang. Yang pertama kita membuat buku besar membantu piutang dagang terlebih dahulu. Caranya kita klik setup yang di atas, lalu pilih balance, kemudian pilih yang customer balance, lalu Excel. Nah, di customer name ini kita pilih daftar customer yang sesuai dengan urutan pada kami. Yang pertama, kita komputer, kita klik customer. Nah, untuk invoice kita ganti dengan ini, kita bisa lihat di daftar saldo piutang dagang. Nah, untuk invoice kita bisa ganti dengan F11 12. Berikutnya kita ganti dengan 01 12 2010. Sama-sama kita biarkan kosongkan saja. Terus ini yang mulai kita isi dengan sebagai awal piutang. Maka intensnya kita isi dengan 34.100. Terus test code-nya kita ganti dengan enter, terus report. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai membuat buku besar pembantu piutang dagang. Lalu kita close. Lalu kita sekarang membuat buku besar pembantu utang dagang. Caranya kita setup ke balance,
Pilih yang supplier balance. Klik add purchase. Supplier name-nya kita isi dengan sesuai urutan data supplier pada pelanggan. Yang pertama, pada PT Makmur Jaya C 15234. Ini sama, kita isi namanya, kita isi dengan saldo awal kita atau including kita isi dengan 27.100. Kita ganti dengan enter. Lalu kita klik. Nah, selanjutnya seperti itu, klik add purchase. Yang untuk date kita isi dengan 01/12/2010 ya. Nah, ini yang PT Makmur kita edit 01/12/2010. Masuk ke setiap hari juga kita edit. Nah, ini kita sudah selesai membuat buku besar pembantu tenaga. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Caranya, yang pertama kita membuat daftar barang terlebih dahulu. Caranya, klik menu inventory, lalu pilih item list. Klik menu. Nah, untuk item number kita sesuaikan dengan data yang di persediaan barang dagangan di sini. Item number kita isi dengan kode 1230. Ini kita isi dengan IBM 230. Nah, untuk I buy this item, I sell this item, I inventory this item, kita checklist semua. Nah, untuk kolom cost of sales account kita isi dengan cost of goods sold. Kolom income account for tracking sales kita juga isi dengan sales. Nah, aset dan aset account for item inventory kita isi dengan merchandise inventory. Nah, ini lalu kita ke buying details. Nah, untuk buying details ini kolom buying unit of mission score-nya kita isi dengan unit. Dan untuk test code when box-nya kita pilih PPM. Nah, lalu kita ke selling details. Nah, untuk selling unit of measure kita isi dengan unit. Terus untuk test code when sold-nya kita pilih PPM. Nah, base selling-nya kita isi dengan price per unitnya 16 juta. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik ini lagi untuk membuat daftar barang selanjutnya. Item nomornya A60, isi. Terus namanya Acer P60. Terus ini sama centang I buy this item, centang I sell this item sama centang I inventory this item. Ini udah aku bahas sendiri, udah kasih sendiri. Lalu kita ke details. Ini juga udah kasih sendiri. Nah, untuk di selling detail ini
base selling price kita ganti dengan 12.500.000. Nah, klik OK. Ini kita sudah membuat daftar barang, lalu kita klik close. Nah, selanjutnya kita menentukan pencatatan persediaan, metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Pelangi. Nah, di PT Pelangi, metode pencatatan persediaannya menggunakan sistem perpetual dan metode rata-rata. Caranya kita klik menu inventory, lalu pilih set item price. Nah, kita klik yang average cost sepertinya, lalu kita klik. Nah, ini kita sudah menentukan metode pencatatan persediaan pada bulannya. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan. Caranya klik menu inventory, lalu pilih count inventory. Nah, di kolom count ini kita isi sesuai dengan kuantiti persediaan barang dagangan. 20, bawahnya 16. Lalu kita klik adjust inventory. Nah, untuk kolom default adjustment account, kita pilih yang merchandise inventory. Lalu kita klik continue, klik opening balance. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk date kita ganti dengan 01/12/2010. Untuk menu kita ganti dengan saldo awal persediaan dagangan. Nah, untuk kolom amount, untuk kolom unit cost kita isi dengan 16 juta. Dan untuk kolom yang unit cost yang kedua kita isi dengan 12.500.000. Nah, seperti ini. Lalu kita klik record. Nah, ini kita sudah selesai memasukkan saldo awal saldo awal persediaan barang dagangan. Lalu apabila kita mau mengecek kebenaran data awal perusahaan, maka kita bisa klik menu account, lalu pilih company data auditor. Nah, itu tampilan seperti ini. Kita langsung klik next, klik next. Nah, di tampilan transaction review ini kita ganti dengan start date-nya 01/12/2010. Untuk end date kita ganti dengan 31/12/2010. Lalu kita ranking. Nah, ini udah kecek semua, artinya semua transaksi sudah kita isi atau input. Lalu kita klik next. Nah, di tampilan text exception review ini kita ganti start date-nya jadi 01/12/2010 dan end date-nya 31/12/2010. Kita klikkan review. Nah, ini sudah kecek semua, artinya kita juga sudah menginput semua transaksi. Lalu kita klik finish. Lalu klik nah, jadi kita sudah mengecek semua data awal perusahaan. Nah, itu sudah benar dan sudah kita input semua transaksi. Lalu kita bisa klik file, klik exit untuk keluar dari aplikasi MyLog. Dan apabila kita mau membackup data perusahaan ini, kita bisa caranya klik no report, lalu klik yang bagian yes. Nah, untuk tampilan seperti ini kita pilih yang check company file for errors. Nah, klik continue. Nah, ini kita simpan data sesuai dengan kebutuhan kita. Kita backup-annya. Klik save.
Nah, itu udah ke backup dan udah keluar dari aplikasi Maillock. Nah, itu saja video saya kali ini, mulai dari membuat data awal perusahaan sampai dengan membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal tersedia pada rekaman. Untuk transaksi-transaksi selanjutnya, mungkin akan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.